Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmil Umur. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, pada topik kali ini saya akan membahas atau membicarakan tentang satu topik yang sebenarnya menjadi sangat krusial karena setiap kita ingin melakukan pengembangan bisnis. Berwirausaha itu dimulai dari beberapa peluang yang kita lihat dan kita temukan. Peluang itu bisa saja muncul begitu saja tanpa kita sadari. Dan itu bagaimana keberanian kita untuk menangkap ide-ide atau sebagai sebuah peluang bagi kita ke depannya untuk membuka suatu usaha atau bisnis tertentu. Bahkan peluang itu kadang-kadang diberikan oleh orang lain. Perlu dipikirkan, peluang kadang-kadang bisa muncul atas interaksi dari segala sesuatu yang kita rasakan di lingkungan. Ini akan kita bahas adalah dua hal, dan ini terkait dengan analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha, serta termasuk juga ide dan gagasan di dalam berwirausaha. Artinya begitu pentingnya lingkungan, begitu pentingnya peluang bagi para pemula yang ingin membuka satu bisnis usaha, sehingga memang perlu dianalisis yang akan dijadikan sebagai subjek atau tempat kita mengembangkan usaha itu memang menjadi satu titik yang memberikan dampak baik atau perlu dimanfaatkan, diambil satu kebijakan, keputusan, dan akhirnya inilah yang menjadi pilihan. Keberanian, kemampuan menganalisis, ketetapan untuk melihat segala sesuatu yang sangat amat diperlukan. Baiklah, kita masuk ke dalam analisis lingkungan bisnis. Lingkungan apa saja yang terkait dengan apa yang akan kita buat, khususnya dengan organisasi atau lembaga, maka akan muncul dua istilah, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Internal artinya lingkungan yang terkait dengan interaksi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal adalah lingkungan di mana kondisi atau situasi terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasi ini bertahan. Lingkungan eksternal juga terbagi menjadi dua. Yang lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau sering dinamakan sebagai lingkungan mikro. Dan organisasi dan lingkungan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lembaga atau sering disebut juga dengan lingkungan makro. Internal pada prinsipnya secara teori adalah berbagai hal atau berbagai pihak dalam konteks lingkungan yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi, dengan kegiatan sehari-hari kita di dalam lembaga atau organisasi yang mempengaruhi langsung terhadap setiap program atau setiap kebijakan, setiap keputusan. Yang termasuk lingkungan internal organisasi ini adalah mulai dari owner, para pengelolanya, para staf, karyawan, serta lingkungan fisik organisasi itu sendiri. Nah, bagaimana dengan lingkungan eksternal dalam kegiatan operasional perusahaan yang berhadapan dan kadang-kadang senantiasa secara disengaja ataupun tidak itu akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terkait dengan lingkungan makro perusahaan dan lingkungan yang tidak terkait pula dengan lingkungan makro. Dan lingkungan mikro adalah pelanggan termasuk pesaing di dalamnya, ada pemasok, bahkan partner strategi. Sedangkan lingkungan makro yaitu mulai membuat peraturan atau mereka yang kita sebut sebagai regulatornya perusahaan atau organisasi termasuk pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya. Kegiatan bisnis akan menjadi sistem yang tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan makro tadi ataupun mikro dalam konsep bisnis, semua menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu sistem organisasi yang menjadi utuh ketika melihat dan berinteraksi langsung dalam lingkungan.
yaitu keseluruhan lingkungan yang melingkupinya, dan organisasi bisnis berada dalam satu lingkungan. Dan lingkungan inilah yang dapat menjadi faktor pendorong, bahkan akan sekaligus menjadi faktor penghambat organisasi bisnis tersebut. Pada dasarnya ada dua faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas bisnis yang akan kita lakukan, dan ini memerlukan pertimbangan yang cukup matang, yaitu lingkungan kerja dan yang kedua yaitu lingkungan sosial. Jadi lingkungan kerja termasuk lingkungan sosial dalam konteks bisnis akan menjadi faktor lingkungan yang sangat kuat. Lingkungan kerja memasukkan semua elemen yang relevan, dan ini pada prinsipnya akan memberikan pengaruh dan sekaligus mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Elemen-elemen tersebut adalah pemerintah, kreditur. Sementara lingkungan sosial itu meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang teknologi, politik, hukum, sosial, budaya, yang secara tidak langsung ataupun tidak disadari ini memberikan dampak dan mempengaruhi proses bisnis yang kita lakukan. Sekarang kita lihat dari lingkungan ekonomi. Suatu masyarakat itu dapat digolongkan ke salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Pada sistem ekonomi sosialisme, sistem komunisme, pasar bebas, sedikit banyak pasti terkait dengan dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan perekonomian. Yang kedua yaitu kaitannya dengan teknologi. Ini meliputi manufaktur atau teknologi produk termasuk serta jasa, teknologi bisnis, dan kesemuanya adalah pengetahuan manusia, peralatan, metode kerja, sistem pengolahan, peralatan elektronik, dan segala yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi proses bisnis ini merupakan inovasi teknologi bisnis untuk mengelola sekaligus mengorientasikan proses perusahaan, proses organisasi tingkat in-produk, departemen, dan operasi geografis. Artinya ini manajemen bahan baku, perencanaan produksi, manajemen pesanan, laporan, keuangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah lingkungan hukum politik. Itu menjadi kekuatan perusahaan pada akhirnya berada dalam satu kerangka hukum, sehingga faktor ini mempengaruhi beberapa keputusan dan transaksi dari perusahaan atau organisasi bisnisnya kita. Lingkungan hukum dan politik itu mempunyai peran dalam membuat aturan tentang apa yang boleh, tentang apa yang tidak dibolehkan dilakukan dalam bisnis, tentang satu kebijakan seharusnya kita buat sampai batas mana yang tidak bisa kita laksanakan, sehingga nanti dalam perjalanan kita akan punya perlindungan hukum, kita akan tahu sudut pandang kita sendiri dan sudut pandang hukum, sehingga kita tahu posisi kita aman atau tidak. Yang terakhir adalah lingkungan sosial budaya. Ini berhubungan dengan adat istiadat, karena kita ada di setiap tempat dimanapun posisi bisnis kita berada akan dipengaruhi oleh ini adat budaya setempat, kebiasaan nilai, karakteristik, demografi, termasuk masyarakat yang berada di tempat lokasi bisnis kita berada. Dan mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Ini juga memiliki pengaruh dan dampak yang tidak langsung bagi proses bisnis kita. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai analisis peluang usaha. Ini memang perlu menjadi pertimbangan yang cukup matang. Perlu energi, perlu experience. Makanya orang-orang yang bergerak di dunia usaha akan lebih banyak membaca, melihat,
dan menggunakan insting untuk memanfaatkan sekaligus memahami peluang usaha tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana mengkaji pelanggan dan bagaimana mengkaji pasar. Ada beberapa catatan yang mesti kita pahami. 1. Seorang mahasiswa atau bisnismen penting memahami dan mempelajari kebutuhan, keinginan dan permintaan masyarakat. Yang kedua yaitu seorang wirausahawan merancang penawaran pasar yang memuaskan sekaligus membangun hubungan pelanggan untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Dan yang ketiga adalah seorang wirausahawan mesti punya orientasi yang jelas pada hasil dari memahami untuk mendapatkan peningkatan pendapatan yang sifatnya adalah jangka panjang. Bagaimana dengan penawaran? Merupakan kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Dan bagaimana dengan peluang? Peluang itu muncul yang pertama yaitu karena adanya sebab. Yang kedua karena adanya kebutuhan. Yang ketiga karena adanya keinginan. Dan yang keempat karena memang diciptakan. Jadi peluang itu muncul kadang-kadang memang perlu diciptakan. Nah, yang muncul dari masalah apa? Peluang itu muncul dari masalah yang menyusahkan, merugikan, menyengsarakan, memusingkan, dan lain sebagainya. Orang yang berpikir jernih pada akhirnya dapat melihat bahwa setiap masalah pasti ada penyelesaian. Dan yang terakhir, yang terkait dengan masalah ini adalah setiap masalah memerlukan solusi alternatif, penyelesaian dan jalan keluar yang dapat memberikan nilai ekonomi. Sekarang kita akan menganalisis bahwa peluang itu kadang-kadang memang muncul dari kebutuhan kita. Artinya setiap kita wajib memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan dasar, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan harus diingat adalah semua kebutuhan itu memunculkan permintaan dan juga penawaran. Maka semuanya itu mau tidak mau pasti akan melahirkan berbagai peluang. Peluang usaha untuk memenuhi permintaan-permintaan tersebut dalam perkembangannya kebutuhan-kebutuhan manusia karena barang dan jasa meningkat amat dahsyat, baik dalam jenis komoditinya maupun dari sisi jumlahnya. Karena itu terdapat juga berjuta-juta peluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagai satu yaitu lahan bisnis atau peluang bisnis buat seseorang dalam rangka memenuhi keseluruhan kebutuhan tadi. Bagaimana dengan peluang muncul dengan adanya keinginan? Manusia punya keinginan. Setiap orang memiliki keinginan dan harapan yang tidak terbatas, baik pada jenis dan jumlahnya. Bahkan karena itu peluang yang muncul dari semua keinginan-keinginan manusia sebenarnya juga tak terbatas. Sebab keinginan manusia tanpa batas, maka keinginan dari peluang untuk memenuhi keinginan tadi juga tanpa batas. Jadi pada dasarnya untuk peluang membuka usaha menjadi sangat lebar karena keinginan manusia yang sangat besar yang tanpa batas tadi. Dan peluang yang muncul karena diciptakan ini memerlukan energi dan pemikiran yang cukup untuk mengambil keputusan dan menjadikan sebagai peluang. Peluang muncul akan saja karena timbulnya masalah, karena kebutuhan saja, karena keinginan saja, tetapi juga muncul karena diciptakan secara benar dan serius. Seorang wirausahawan dicirikan dengan banyak pemikiran baru dan mencoba untuk mengimplementasikan sehingga bisa menciptakan nilai tambah pada setiap produk dan jasa yang dihasilkan. Sekarang kita akan membahas mengenai gagasan atau ide wirausaha.
Wirausaha adalah seorang yang mengembangkan produk baru dengan ide-ide baru dan membangun bisnis dengan konsep yang baru. Kegiatan ini merupakan menuntut kreativitas dan kemampuan untuk melihat pola-pola yang lagi tren. Tidak cukup sebenarnya dengan mengandalkan kreativitas dalam membuat atau merancang produk baru. Namun keberhasilan dalam wirausaha juga ditentukan bagaimana kita dapat bertahan dengan kegigihan, ketangguhan, dan melaksanakan usahanya. Artinya adalah kemampuan untuk bertahan. Gagasan dalam struktur bahasa artinya segala sesuatu yang menginspirasi seorang untuk mendorong munculnya suatu ide dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini dapat menghasilkan suatu nilai atau tidak. Dan menduga untuk seorang wirausahawan, gagasan ini adalah menjadi awal penciptaan dari usaha mereka yang mereka lakukan. Gagasan memiliki nilai yang tinggi dan dapat dilindungi oleh hukum, misalnya saja hak cipta atau hak paten. Ide dan bisnis tidak akan muncul dengan sendirinya, karena ide dan bisnis itu datangnya melalui gagasan dan pikiran, melalui analisis yang panjang, Ide bisnis datang apabila memang kita berusaha mencarinya dan menggali informasi dan pandai membaca peluang yang memungkinkan kita menentukan bidang yang akan kita pilih nanti. Kepandaian dalam membaca peluang bisnis penting untuk kita miliki, untuk kita asah, karena ide bisnis muncul dengan membutuhkan kemahiran atau kepandaian dan kreativitas untuk mengaktualisasikan realistis dari yang dimunculkan. Perlu mendapatkan dukungan dari karakteristik seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan butuh kepandaian dan kecerdasan dalam membaca peluang bisnis. Butuh kemahiran dalam mengamati kondisi sekitar yang terjadi. Perlu insting yang kuat, berpikir kreatif, menentukan jenis bisnis apa yang mungkin banyak diminati konsumen dan peluang mana yang bisa mereka manfaatkan. Nah, sekarang bahwa gagasan usaha yang kita pikirkan berdasarkan peluang, berdasarkan analisis lingkungan dan juga berbagai kondisi yang sudah kita pertimbangkan, kadang-kadang juga mengalami kegagalan. Oleh karena itu, dari awal kita sudah memiliki asumsi atau pemikiran dan berbagai kemungkinan yang menyebabkan kegagalan usaha. Pendapat dari seorang Suryana yang mengatakan bahwa hal yang menyebabkan kegagalan usaha dalam mewujudkan gagasan usaha itu diantaranya pertama yaitu terkait data dan informasi yang tidak lengkap. Yang kedua yaitu kegagalan itu disebabkan oleh tidak teliti. Nah, dan yang terakhir yaitu terjadi akibat salah perhitungan. Nah, sekianlah video saya. Kalau ada salah dan yang lain saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.